Di zaman kuno di tengah kejayaan kota Babylon yang megah, hiduplah dua sahabat. Seorang pembuat kereta yang sangat terampil bernama Bansir, dan Kobi seorang pemain kecapi yang menghibur kaum bangsawan. Suatu sore yang panas, Bansir duduk lesu di samping kereta setengah jadi. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi pikirannya tidak pada pekerjaannya. Ia menatap jauh ke depan, seolah sedang mencari jawaban di cakrawala pasir Babylon. Saat itulah Kobi datang tergesa-gesa, membawa nada cemas dalam suaranya. "Bansir," katanya, "aku lapar dan emasku telah habis. Maukah kau pinjamkan 2 keping perak kepadaku?" Bansir hanya tersenyum pahit. "Kalau aku punya, tentu saja akan kuberikan. Tapi lihatlah aku Kobi, bahkan untuk makan siang pun aku tak sanggup." Kobi pun terdiam. Bagaimana mungkin Bansir, pengrajin kereta yang terkenal dan terbaik di Babylon, tak punya sepeser pun? Lalu balas Bansir, "Kita sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, tapi tetap saja hidup seperti ini. Kita bermimpi jadi kaya sejak muda, tapi sekarang hanya bermimpi bisa kenyang." Kobi mengangguk perlahan, ia pun merasakan hal yang sama. Setiap malam ia memainkan musik indah bagi bangsawan-bangsawan kaya, tapi pagi harinya, ia kembali berjuang mencari makan. "Apakah takdir kita memang seperti ini?" tanya Kobi. "Atau ada sesuatu yang tak kita ketahui?" Saat itulah nama Arkad muncul dalam percakapan mereka. Arkad adalah pria yang dulu tumbuh bersama mereka. Dahulu ia biasa saja sama seperti Kobi dan Bansir. Tapi sekarang dia adalah orang terkaya di seluruh Babylon. Rumahnya megah, ladangnya luas, pakaiannya mahal, dan emas selalu penuh di sakunya. "Jika dia bisa melakukannya, maka kita juga bisa. Asalkan kita tahu bagaimana caranya," ujar Bansir, dan Kobi mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, matanya memancarkan harapan. Mereka pun sepakat besok mereka akan menemui Arkad. Mereka akan datang bukan untuk mengeluh, bukan untuk meminta bantuan, tapi untuk belajar. Karena mereka sadar kekayaan bukan soal keberuntungan, tapi soal pengetahuan. Dan setiap orang pembuat kereta, musisi, atau bahkan budak sekalipun punya kesempatan yang sama, asal mau merendahkan hati untuk belajar. Keesokan harinya setelah membuat keputusan besar, Bansir dan Kobi berjalan menyusuri jalan-jalan batu Babylon yang megah. Mereka menuju rumah Arkad, seorang pria yang dulunya biasa saja seperti mereka, namun kini dikenal sebagai orang terkaya di seluruh Babylon. Rumahnya berdiri megah, dikelilingi taman hijau, kolam tenang, dan para pelayan yang selalu sibuk. Tapi yang membuat mereka datang bukanlah kemewahannya, melainkan ilmu yang dimilikinya. Di hadapannya mereka membungkuk hormat dan berkata, "Wahai Arkad, kami datang bukan untuk meminta emas, tapi untuk meminta ilmu. Ilmu yang bisa membuat hidup kami berubah seperti hidupmu." Arkad tersenyum bijak. Ia mengenali wajah dua sahabat itu, teman masa kecilnya yang dulu sering bermain bersama di lorong-lorong Babylon. Tapi waktu telah memisahkan nasib mereka. "Kalian bertanya tentang kekayaanku," kata Arkad. "Tapi sesungguhnya, aku bukan hanya kaya emas, aku kaya pengetahuan. Dan itu bisa kumiliki, karena dulu aku juga miskin." Arkad pun mulai bercerita. Dahulu, ia hanyalah seorang penulis upahan. Tulisannya indah, tapi bayarannya sedikit. Setiap koin emas yang ia dapat langsung habis dalam hitungan hari. Ia sadar, jika terus seperti itu, hidupnya akan berlalu tanpa arti. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri bertanya kepada seorang pria bijak dan kaya bernama Algamish, seorang pedagang emas terkenal. "Wahai Algamish," tanya Arkad, "bagaimana caranya menjadi kaya?" Algamish menjawab singkat, "Bayarlah dirimu sendiri terlebih dahulu." Arkad yang waktu itu masih polos kebingungan. "Apa maksudmu? Bukankah aku harus membayar makan, sewa, dan kebutuhan hidupku terlebih dahulu?" Algamish tersenyum, tapi sorot matanya tajam penuh makna. "Itulah kesalahan kebanyakan orang miskin," katanya pelan. "Mereka bekerja keras, siang dan malam, hanya untuk membayar semua orang. Tukang roti, tukang kain, pemilik rumah, dan bahkan tukang cukur. Tapi anehnya, mereka tidak pernah membayar diri mereka sendiri." Arkad mengerutkan dahi. "Sisihkan setidaknya 1 dari setiap 10 koin yang kau hasilkan. Anggap itu upahmu atas kerja kerasmu. Jangan kau sentuh, dan jangan kau belanjakan. Biarkan ia tumbuh, karena itulah benih kekayaanmu." Arkad terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi seolah menampar wajahnya. Selama ini setiap kali ia menerima upah, uang itu langsung menghilang, habis untuk kebutuhan, gaya hidup, dan kesenangan sesaat.
Tidak pernah ada yang tersisa untuk masa depan. Tidak pernah ada yang benar-benar menjadi miliknya. Sejak hari itu, Arkad bertekad untuk mencoba. Awalnya, itu sangat sulit. 1/10 dari penghasilan terasa seperti banyak. Bahkan terkadang ia merasa, menyisihkan uang justru membuat hidupnya makin sempit. Tapi ia tetap melakukannya. Bulan demi bulan, ia menyimpan koin-koin kecil itu. Ia menahan diri saat ingin membeli pakaian baru. Ia menolak undangan jamuan mahal. Ia memilih kesederhanaan demi masa depan yang lebih kaya. Waktu ke waktu, ia mulai terbiasa. Ia belajar bahwa menunda kesenangan sesaat adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasan di masa depan. Namun, bukan berarti perjalanannya mulus. Ketika jumlah tabungannya mulai banyak, ia tergoda untuk mengembangkan uang itu. Maka ia menyerahkannya kepada seorang temannya yang mengaku tahu cara berdagang permata. Arkad sangat percaya, tapi ternyata temannya tidak tahu apa-apa mengenai permata. Temannya ditipu dan uangnya lenyap begitu saja. Dengan hati remuk dan rasa malu, ia datang kembali kepada Algamish, mengira ia akan dimarahi. Tapi Algamish hanya mengangguk tenang. Apa yang kau lakukan itu bukan kebodohan. Itu pelajaran. Tapi ingatlah, jangan pernah menyerahkan emasmu pada orang yang tak mengerti cara menjaganya. Sama seperti kau tak akan memberikan roti pada tukang batu, atau kapak pada pemain kecapi. Percayakan hartamu hanya kepada mereka yang ahli di bidangnya. Kata-kata itu membekas kuat di hati Arkad. Sejak saat itu, ia belajar. Ia duduk bersama para pedagang sukses, memperhatikan cara mereka bernegosiasi. Ia mengamati pengrajin yang tahu kapan membeli bahan baku murah dan menjual mahal. Ia berbicara dengan orang-orang yang tahu cara membuat uang bekerja, bukan sekadar menyimpannya. Dan seiring waktu, ia bukan hanya menabung. Ia mulai menginvestasikan emasnya dengan bijak. Ia membuat emasnya menghasilkan lebih banyak emas. Dan setiap keuntungan, ia investasikan kembali. Seperti pohon yang ditanam dari biji kecil, kekayaan Arkad mulai tumbuh perlahan tapi pasti. Hari ke hari, bulan ke bulan, hingga akhirnya uangnya mulai bekerja untuknya. Ia tak perlu lagi menukar seluruh waktunya untuk emas. Karena emasnya kini bekerja siang dan malam, bahkan saat ia tidur. Dan di sanalah letak rahasia sejati kekayaan. Bukan hanya bekerja keras, tapi membuat uang bekerja untukmu. Tidak ada rahasia tersembunyi, tidak ada jalan pintas yang ajaib. Kekayaan dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan disiplin. Mulailah hari ini, sisihkan untuk dirimu sendiri. Biarkan uangmu tumbuh. Dan suatu hari nanti, kamu akan merasakan apa yang dirasakan Arkad, yaitu kebebasan sejati. Jika cerita ini membuka pikiranmu, jangan lupa klik like dan subscribe. Karena di channel ini, kita belajar bagaimana membangun kebebasan finansial, satu langkah kecil setiap harinya. Dan ingat, kamu tidak harus mulai dengan banyak uang, tapi kamu harus mulai dengan disiplin. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.